Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan keterlibatan Kepala Satuan PAUD dalam program yang mendukung kemajuan sekolah, termasuk dalam implementasi kurikulum Merdeka. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kami selalu berkoordinasi dengan guru-guru yang ada di sekolah kami untuk mengetahui kegiatan apa yang akan kami bahas selama 1 pekan. Dalam pertemuan ini, biasanya kami membahas tentang apa yang akan dipelajari selama 1 pekan ke depan, termasuk alat-alat yang harus dipersiapkan untuk menunjang kegiatan tersebut. Setelah pembuatan ATP, barulah kami melaksanakan kegiatan implementasi kurikulum mereka tersebut sesuai dengan apa yang sudah kita bahas pada alur tujuan pembelajaran. Kali ini tema yang akan kami angkat adalah makanan sehat, di mana makanan sehat ini terdapat banyak sekali hal yang bisa kita angkat untuk menarik minat anak-anak dalam belajar. Kali ini kami akan mengajak anak-anak untuk berbelanja sayur langsung kepada pedagang sayur. Di sini selain anak-anak bisa melihat berbagai macam sayur yang dijual, anak-anak juga bisa mengetahui bagaimana cara transaksi jual beli itu berlangsung. Di sini anak-anak juga diajarkan berbelanja sayuran sesuai dengan kebutuhan. Setelah berbelanja, anak-anak diajarkan konsep berterima kasih kepada tukang sayur dan kembali ke sekolah dengan tertib. Saat di sekolah, anak-anak diajarkan kemandirian untuk meletakkan sepatu atau sendal yang dipakainya kepada tempat-tempat yang telah disediakan di sekolah. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, seperti biasa, kami selalu melakukan kegiatan pembuka dengan gerak dan lagu. Hal ini kami lakukan untuk menaikkan semangat belajar anak-anak sebelum memulai pada pembelajaran berikutnya. Dengan gerak dan lagu, ini terbukti efektif membangkitkan semangat anak untuk belajar sebelum memulai pelajaran berikutnya. Hal ini juga bertujuan agar anak-anak dapat menggunakan fungsi geraknya yang nantinya akan mempermudah kita dalam melakukan kegiatan, terutama kegiatan pra-menulis. Dampaknya saat ini anak-anak kami sudah dapat menulis dengan jelas dan rapi. Setelah melakukan gerak dan lagu, biasanya anak-anak kami ajarkan untuk melakukan doa-doa pagi. Kami juga mengajarkan anak-anak untuk menghafal beberapa hadis pendek beserta artinya. Dengan kegiatan pembuka yang menyenangkan, diharapkan anak mampu mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang ada di sekolah. Setelah kegiatan pembuka yang menyenangkan, barulah kami melakukan kegiatan pembelajaran. Pelajaran dimulai dengan mengulang kembali apa yang telah dilakukan anak-anak sebelum masuk ke dalam kelas. Karena kali ini kita belajar tentang makanan sehat, yaitu sayur mayur, maka anak-anak kita ajarkan untuk mengenal berbagai macam sayur yang ada. Di sini anak-anak dapat menggali dan memahami berbagai informasi yang didapat dari sayur mayur tersebut, mulai dari bentuknya, fungsinya, warnanya, jumlahnya, dan bagaimana cara mengolahnya. Di sini kami bisa berinteraksi dengan anak-anak dengan memberikan kalimat terbuka, seperti dengan kalimat bagaimana atau dengan apakah, sehingga kami bisa menggali jawaban yang beragam dari anak-anak tersebut. Di sini kita bisa melihat apakah anak-anak menunjukkan minat kegemaran dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Gunakan kalimat yang mudah dipahami anak. Gunakan cerita ilustrasi yang bisa dibayangkan oleh anak-anak sehingga penalaran anak bisa berkembang dan cerita menjadi menyenangkan. Ajak anak untuk bereaksi terhadap benda yang kita pegang dengan cara menanyakan berbagai macam pertanyaan yang bisa dijawab oleh mereka. Setelah mengajarkan anak-anak dengan berbagai macam sayur, selanjutnya kita ajari satu jenis sayur yang akan menjadi fokus pembelajaran kita. Pada kali ini kita akan menggunakan media jagung untuk mengenalkan anak-anak
tentang manfaat jagung dan bagaimana jagung tersebut bisa kita olah menjadi berbagai macam kreativitas dan ide-ide yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pertama, anak-anak kita ajarkan untuk sensor motoriknya dengan menyentuh kulit jagung. Anak-anak diajarkan untuk merasakan tekstur dari kulit jagung. Selanjutnya, anak-anak diminta untuk melepaskan kulit jagung hingga bersih dan membuang sampah bekas kulit jagung tersebut pada tempatnya. Ini mengajarkan anak-anak aturan dalam kebersihan. Selanjutnya, kulit jagung yang sudah bersih kita pisahkan untuk dibuat kolase. Anak-anak harus menggunting kulit jagung tersebut dan menempelnya pada gambar yang telah disediakan. Ini melatih gerak sensor motorik anak-anak, terutama motorik halusnya. Di sini, anak-anak dilatih kesabaran, karena sebelum menempel, anak-anak harus menggunting dulu kulit-kulit jagung tadi menjadi lebih kecil. Baru dilakukan penempelan pada kertas yang telah disediakan oleh Bapak dan Ibu guru. Setelah membuat kolase dan merapihkan meja masing-masing, anak-anak diajarkan untuk ke tahap pembelajaran berikutnya, yaitu pembuatan makanan olahan yang terbuat dari jagung. Pada kegiatan ini, anak diajari kemandirian untuk bisa membuat sendiri jagung susu keju buatannya masing-masing. Di sini anak-anak belajar tentang konsep norma dan aturan, di mana anak-anak harus mendengarkan aturan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Contohnya, mengambil 1 sendok jagung, kemudian memberikan susu kepada jagung tersebut, setelah itu memberikan 1 sendok keju dan mengambil sendok. Di sini anak-anak dilatih tentang sosial emosional, di mana anak harus mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri dengan baik, dengan cara mengantri dan sabar menunggu giliran. Bagi anak-anak yang sudah mengambil dan sudah melakukan kegiatan tersebut juga harus melatih kesabaran, karena apa yang sudah mereka buat tidak boleh mereka makan sebelum teman-teman yang lain selesai. Ini mengajarkan anak-anak tentang konsep aturan. Setelah menyelesaikan satu tujuan pembelajaran dan modul ajar, biasanya kami selalu melakukan refleksi terhadap anak-anak terkait kegiatan pembelajaran yang dilakukan di hari tersebut. Hal ini kami lakukan guna mengetahui umpan balik dari anak-anak, apakah mereka mampu menangkap apa yang kita pelajari pada kegiatan yang sudah dilakukan di hari tersebut. Dan tentunya ini akan menjadi penilaian untuk mencapai capaian pembelajaran yang kita inginkan. Berhasilnya capaian kegiatan pembelajaran kepada peserta didik, semua itu bergantung kepada koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala satuan, lembaga, dan guru-guru yang ada di sekolah. Kami berharap dengan adanya kurikulum merdeka ini membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi anak dan anak-anak mampu mencapai capaian pembelajaran setinggi-tingginya dan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masing-masing tujuan dari lembaga tersebut. Kerjasama yang baik dengan satuan pendidikan dan wali murid yang ada di sekolah tersebut juga menjadi salah satu kunci keberhasilan dari kurikulum merdeka. Demikianlah pemaparan ini saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi inovasi dan inspirasi bagi teman-teman sekalian untuk melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka di satuan lembaga masing-masing. Kami berharap dengan adanya metode pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menciptakan anak-anak yang cerdas, berakhlak, berkarakter, serta berprestasi. Sehingga capaian pembelajaran bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin di satuan sekolah masing-masing. Saya Niarul Hilmiah, Kepala Satuan Lembaga PAUD Fatimah Az-Zahra, Kecamatan Sukmajaya, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.